Di tengah hiruk-pikuknya kesibukan di sebuah pelabuhan di kota Visayas, terlihat seorang mamah muda yang menggendong anaknya, ikut mengantri untuk menumpang ke sebuah kapal penumpang, walaupun sebenarnya ia tidak memiliki uang untuk membeli tiket. Ketika ia melihat mobil putih melaju di dekatnya, ia mengendap di samping mobil itu dan masuk melalui jalur mobil. Ternyata dengan cara itu ia berhasil dan bisa mengelabui penjaga tiket. Kemudian ia berjalan menuju kabin penumpang. Setelah berbaur dengan mereka, ia mencari tempat yang kosong. Dan beberapa saat kemudian, tibalah dua orang petugas pemeriksa tiket. Dan dari sinilah, awal mula kisah pahit dan menyedihkan yang dialami mamah muda ini, dimulai. Mamah muda ini bernama Lynette. Lynette terpaksa meninggalkan kota Visayas, karena dampak bencana badai di kota itu, yang menghancurkan semua harta bendanya. Walau tidak memegang uang sepeser pun, ia tetap bertekad menyusul suaminya yang berada di kota Segovia. Saat Lynette sedang kebingungan karena masalah ongkos, tiba-tiba ia melihat seorang ibu dompetnya terjatuh. Dan karena kejujuran Lynette, ibu itu memberi tumpangan menuju terminal bis, yang menuju Segovia. Ia pun memberikan sejumlah uang, dan berkata agar Lynette menjaga baik-baik anaknya. Setelah mendapatkan bisnya, Lynette memilih tempat di kursi paling belakang, karena agar saat anaknya rewel tidak mengganggu penumpang yang lain. Benar saja, baru ia duduk anaknya nangis minta nete. Dua orang lelaki yang duduk di dekatnya, tampak sedang menggoda Lynette, dan itu membuatnya merasa risih. Beruntung ada seorang lelaki yang bisa menakuti kedua pria itu, dengan memperlihatkan sebuah pistol. Kemudian lelaki itu duduk di belakang agak menjauh dari Lynette. Namun karena ada penumpang lain yang akan duduk, ia pun bergeser ke samping Lynette. Tak lama setelah bis berjalan, kondektur mulai meminta penumpang satu persatu untuk membayar tiket bisnya. Karena uangnya hanya sedikit, Lynette memohon pada pria yang di sampingnya itu, untuk membayarkan tiketnya. Dan tak diduga, dengan senang hati pria itu pun membayarkan ongkos bis untuk Lynette. Karena pria tersebut terlihat baik, Lynette merasa senang karena ada yang menemani dalam perjalanan panjangnya menuju Segovia. Karena itulah Lynette tak segan menceritakan masa lalunya, saat pria itu menanyakan ayah dari anaknya. Dan kemudian, mulailah ia bercerita. Pada usia 6 tahun, Lynette sudah mengalami peristiwa tragis, dengan melihat dengan matanya sendiri, ayahnya meninggal karena tergilas roda truk. Beberapa bulan kemudian ia juga melihat ibunya mati gantung diri, karena stres memikirkan suami dan faktor ekonomi yang sulit. Selepas kepergian kedua orang tuanya, Lynette dan kakaknya diasuh oleh bibi mereka, dan karena faktor ekonomi pula, tanpa sepengetahuan Lynette, bibinya menjual sang kakak pada seseorang untuk diadopsi. Pria itu merasa kasihan, kemudian memberikan sepotong roti dan air sebelum Lynette melanjutkan kembali kisahnya. Beranjak remaja, Lynette sering diperlakukan tidak senonoh oleh suami bibinya. Belum lagi perlakuan sang bibi yang kadang ringan tangan padanya, hingga Lynette tak lagi kerasan dan memutuskan untuk pergi ke kota, dan bekerja di sebuah warung makan. Suatu hari saat sedang kerja, ia dicari-cari oleh seorang lelaki yang mengaku sebagai Toto, kakaknya yang waktu kecil dijual bibinya. Toto kemudian membawa adiknya itu tinggal bersama di rumahnya, dan ternyata Toto sudah menikah dengan seorang wanita cantik asal Jepang. Dan selain cantik, dia juga sangat baik pada Lynette. Kecantikan istrinya membuat Toto mabuk kepayang. Hampir tiap malam Lynette mendengarkan bahkan menyaksikan kakaknya itu bermain cinta, hingga terkadang hasrat kewanitaan Lynette yang juga wanita biasa, selalu muncul namun tak tersalurkan. Hingga pada suatu hari, istri Toto pergi ke Jepang untuk suatu keperluan, dan di rumah hanya ada Toto dan Lynette. Entah apa yang ada di pikiran Lynette, ia kemudian memohon pada Toto agar ia diperlakukan seperti istri Toto, yang setiap malam ia saksikan. Sangat berdosa dan tak masuk akal memang, namun itulah yang mereka lakukan, di hari-hari sepeninggal istrinya Toto. 2 bulan kemudian, Lynette hamil. Ia mengandung anak dari kakaknya sendiri. Kemudian karena takut terjadi sesuatu dengan rumah tangganya, Toto membawa Lynette kembali ke desa mereka di Visayas. Hal yang indah hanya datang sebentar. Toto kembali ke kota dan Lynette harus berjuang sendiri, hidup sendiri dan melahirkan sendiri. Lynette berlinang air mata saat bercerita pada pria di sampingnya itu. Pria itu kemudian memperkenalkan diri, namanya adalah
Rod, dan dirinya mengaku masih lajang. Ako nga pala si Rodon, single. Rod menanyakan nama anak Lynette. Lynette menjawab anaknya seorang perempuan, dan namanya Lindsay. Parang teleserye. Itu si Lindsay. Setelah berkenalan, Lynette kembali menceritakan perjalanannya, saat dirinya menumpang di kapal laut. Saat ia didatangi dua orang petugas tiket, dan tak mampu menunjukkan tiketnya, Lynette dibawa oleh kedua orang itu kepada kepala mereka. Karena tidak memiliki uang untuk membayar tiket, mereka melihat sesuatu yang dimiliki Lynette untuk mengganti pembayaran tiket kapal. Sesuatu yang sangat berharga yang dimiliki wanita. Lynette pun terpaksa mengikuti kemauan sang kepala awak kapal itu. Bukan hanya kepala awak kapal yang menghancurkan tubuh Lynette, kedua anak buahnya pun, satu persatu meluluh lantakkan dirinya, bagai badai yang menerjang kota Visayas. Badai itu, membuat tubuh sensitif Lynette luka-luka. Setelah Lynette membersihkan dirinya, lalu ia dibawa dan diberi makanan, dan ditempatkan ke kabin, layaknya penumpang yang sudah membayar tiket. Ternyata perbuatan kotor para awak kapal terus berlanjut. Waktu transit di sebuah dermaga, mereka menaikkan sejumlah wanita penghibur, kemudian mereka menawarkannya pada sejumlah penumpang berhidung belang. Baru saja Lynette akan memejamkan matanya, kedua awak kapal itu membangunkannya dengan alasan kapten kapal ingin bertemu. Tanpa curiga sedikit pun Lynette menurut dan mengikuti mereka. Namun ternyata kapten kapal pun, mempunyai jiwa cabul sama seperti yang lainnya. Tanpa mampu melawan, tubuh Lynette kembali porak-poranda. Setelah selesai, Lynette kembali ke ruang penumpang. Ia berkenalan dengan seorang nenek penjual minyak urut. Selain menjual minyak urut, nenek itu pun menjual beberapa racun herbal mematikan yang ia simpan dalam botol kecil. Dan karena malam telah larut mereka beranjak tidur. Namun di saat penumpang yang lain terlelap, Lynette berjalan ke ruang para awak kapal. Lynette pergi ke belakang dan membawa botol minuman, lalu mencampuri minuman itu dengan racun milik nenek tadi. No, boss? Kasi alak natin. Oh. Ia pun tak lupa menyisihkan satu botol lagi untuk diberikan kepada kapten kapal. Tepat di pagi harinya, kapal telah sampai dan berlabuh. Lynette berpisah dengan si nenek, dan bersiap untuk turun dari kapal. Namun saat mau keluar, nampak beberapa polisi dan ambulan naik ke atas kapal. Ternyata, kapten dan para awak kapal cabul, telah mati secara mengenaskan. Tiba-tiba bis yang ditumpangi Lynette dan Rodolfo berhenti, dan kondektur mengumumkan perjalanan akan dihentikan dulu. Karena satu-satunya jalan yang menuju Segovia tergenang banjir dan tak bisa dilewati. Di luar pun hujan sangat deras, dan para penumpang turun menuju penginapan terdekat. Karena kasihan, Rodolfo tak bisa meninggalkan Lynette dan bayinya. Oleh karena itu, setelah makan di sebuah kafe ia mengajak Lynette untuk ikut dengannya. Rodolfo menyewa sebuah kamar untuk tempat menginap malam itu. Karena merasa gerah, Lynette langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Seperti di film-film, hal selanjutnya adalah adegan yang ditunggu. Rodolfo yang sudah panas mendengar cerita-cerita Lynette waktu di bis, segera meluncurkan serangan-serangan daratnya. Dan setelah selesai dan sukses merobohkan Lynette hingga tertidur kecapean, Rodolfo mendapat telepon yang ternyata dari istrinya, yang khawatir karena Rodolfo tak kunjung pulang. Ia pun bergegas untuk meninggalkan tempat itu, namun bayi Lynette tiba-tiba menangis karena popoknya basah. Rodolfo memang orang baik. Melihat Lynette terlelap, ia mencoba menggantinya sendiri. Namun Rodolfo sangat kaget, ternyata bayi Lynette laki-laki. Padahal menurut Lynette bayinya perempuan, dan bernama Lindsay. Namun ya sudahlah, mumpung Lynette masih tidur, Rodolfo segera pergi. Lynette dibangunkan oleh petugas hotel karena bis yang menuju Segovia akan segera berangkat kembali. Lynette sepertinya tahu apa yang akan terjadi mengenai Rodolfo. Ia tidak terlihat sedih saat kembali ke bis sendirian. Sedangkan Rodolfo terlihat sudah sampai di rumahnya dan sedang dalam acara makan-makan dengan anak istrinya. Tiba-tiba dalam siaran televisi terlihat berita bahwa Lynette sudah tertangkap oleh polisi dengan berbagai tuduhan, pembunuhan, penipuan, penculikan bayi, dan lain-lain. Dan yang mengejutkan lagi dalam pengakuannya,
Lynette mengaku penculikan bayi ia lakukan bersama-sama dengan Rodolfo. Lynette juga mengatakan pada polisi bahwa Rodolfo adalah otak dari penculikan bayi. Dikuatkan dengan bukti kebersamaan mereka, dalam CCTV saat di kafe dan hotel. Dan tiba-tiba saja polisi sudah sampai di rumah Rodolfo, dan siap membawanya untuk diperiksa. Namun saat di perjalanan, Rodolfo terlihat panik dan mencoba melarikan diri, hingga terpaksa polisi harus melepaskan tembakan. Begitulah akhir dari kisahnya. Lynette sebenarnya adalah seorang psikopat yang dicari polisi. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir, sampai jumpa di kisah selanjutnya.